Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita, kemudian kesempatan kepada kita, sehingga hari demi hari kita semakin luar biasa di bulan Ramadan ini. Tetap kita selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anakku yang luar biasa menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi yang begitu sabar dan tawakal dalam mengembangkan risalahnya. Begitu kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut, dan kepada kita yang insya Allah istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Apa kabar pagi hari ini anak-anakku yang luar biasa? Alhamdulillah, luar biasa, semangat juang, bebaskan Al-Aqsa, Allahu Akbar, yes. Tetap semangat di bulan Ramadan, tetap menjadi hamba-hamba anak-anak yang luar biasa. Yuk, kita ice breaking dulu. Tepuk puasa, tidak makan, tidak minum, tidak buka, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini tepuk satu. Tepuk keduanya adalah tepuk puasa dua. Tidak makan, tidak minum, tidak buka. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Taraweh jangan sampai lupa. Allahu Akbar. Wah, itu tepuk puasa yang kedua. Kemudian yuk kita ini nyanyikan kalau kosen anak soleh bilang Allah. Nah gitu ya. Yuk kita mulai. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh, tersenyumlah. Kalau kau anak soleh, tersenyumlah. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh, tepuk tangan. Kalau kau anak soleh bilang takbir, Allahu Akbar. Kalau kau anak soleh bilang takbir, Allahu Akbar. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh bilang takbir, Allahu Akbar. Kalau kau anak soleh sebut Allah, Allah. Kalau kau anak soleh sebut Allah, Allah. Kalau kau anak soleh, mari kita lakukan. Kalau kau anak soleh sebut Allah, Allah. Alhamdulillah. Luar biasa ya, dengan semangat kita sama-sama mendengarkan kultum dari Pak Maman. Nah, kultum hari ini Pak Maman lebih banyak mendongeng, bercerita, berkisah tentang kisah Nabi Nuh. Dengarkan ya, konsentrasi dengan baik. Konsentrasi di mulia. Nah, nih anak-anak, ada seorang nabi yang usianya sangat panjang. Nabi itu bernama Nabi Nuh. Sudah hampir 900 tahun dia mengajarkan kepada teman-temannya, kemudian kepada saudara-saudaranya, tetangganya, mengajarkan kepada semua orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semua diajarkan oleh Nabi Nuh selama 900 tahun untuk mengenal Islam, kemudian mengenal Allah dan menyembah Allah, kemudian bagaimana hidup yang baik dan terpuji. Itu diajarkan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Nah, sampai Nabi Nuh berkata, saudara-saudaraku, ayo kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Nuh, aku tidak percaya sama Tuhanmu. Kau adalah pendusta, Nuh.
Wah, disindir seperti itu dan diejek oleh orang-orang yang menolak ajaran Nabi Nuh. Saudara-saudaraku, ayo kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah aku bilang, Nuh, aku tidak peduli dengan Tuhanmu. Kalau tidak kapok-kapok, sudah bertahun-tahun kau mengajarkan untuk mengenal Tuhanmu. Aku tidak percaya. Nah, anak-anak, Nabi Nuh dihina, kemudian diejek. Semuanya tidak percaya sama Nabi Nuh hingga pada tahun 900 ya. Pada tahun 900 lah datanglah wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, buatlah perahu, karena akan datang musibah, ditimpakan kepada orang kafir di negeri ini. Wah, wahyunya ternyata Nabi Nuh disuruh untuk membuat perahu. Nah, akhirnya lalu Nabi Nuh mengumpulkan umat yang setia kepadanya untuk membuat perahu. Maka berangkatlah Nabi Nuh dengan umat yang setianya ke hutan untuk mencari kayu untuk membuat perahu. Ayo segera berangkat. Wah, kata salah satu umat Nabi Nuh yang badannya luar biasa. Ayo kita berangkat sambil membawa kampak di tangannya. Abi, bolehkah aku ikut? Aku akan membawa makanannya. Boleh kamu ikut nak. Ayo nak, bantu nak Nabi Nuh untuk membuat perahu. Alhamdulillah, aku diizinkan oleh Abi untuk membuat perahu. Asik. Ayo teman-teman, mari kita berangkat dengan semangat. Wah, begitu semangatnya karena mereka mencintai Nabi Nuh, karena mereka ingin dekat dengan Allah dan mematuhi perintah Allah untuk membuat perahu. Kemudian mulailah mereka di hutan itu mencari kayu yang paling kuat, yang tidak rapuh. Abi sini, Abi. Ini ada pohon yang luar biasa. Mudah-mudahan ini adalah kayu yang kita cari. Coba nak, kamu pukul dengan kapakmu yang kamu pegang itu nak. Siap Abi. Maka dipukul oleh anak itu. Ternyata pohon itu rapuh ketika dipukul oleh anak ini dengan kampaknya, malahan langsung terbelah. Terbelah artinya kayu itu rapuh. Abi, kayu ini ternyata rapuh. Cari lagi nak yang lebih bagus. Nah, maka dibantu oleh seluruh umat Nabi Nuh yang setia mencari kayu yang terbaik. Abi, ini ada kayu yang terbaik Abi. Mana nak? Maka datanglah ayah dari anak itu. Dan akhirnya mereka datang ke pohon itu dan satu persatu mencoba memukul kayu itu. Dan nah, akhirnya itu satu persatu mencoba. Dan kayu itu begitu kuat dan orang yang tinggi besar itu, biar sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan akhirnya pohon itu terpotong dan rubuh. Itu pohonnya rubuh. Ayo teman-teman, kita berlari. Aduh, aku kena ranting. Aku kena jidat ini, ranting sampai benjol. Tapi aku tetap sabar karena orang sabar ditolong oleh Allah. Nah, mulailah pohon yang sudah tumbang itu dipotong oleh gergaji dan menjadi sebuah kayu untuk dibuat rangka perahu. Mulailah satu persatu memaku menali untuk menjadi rangka perahu. Nah, sedang membuat itu ternyata mereka ternyata mengejek orang-orang kafir itu berdatangan.
lihat Nabi Nuh yang sudah gila. Masa di gurun pasir yang tandus ini membuat perahu, memang ada airnya. Iya ya, Nabi Nuh memang gila. Dia selalu mengajarkan Tuhannya, ternyata dia bikin perahu yang lebih gila lagi ya. Nah, ternyata pada menghina Nabi Nuh dan umatnya. Tapi Nabi Nuh tetap sabar dan umatnya. Orang sabar ditolong Allah. Orang yang sholat pasti ditolong Allah. Dan kemudian Nabi Nuh mengerjakannya sampai sebulan. Sampai 40 hari ada sebuah cerita. Dan ketika itulah mulai angin besar datang. Wah, hujan turun dan halilintar menggelegar. Hujan turun. Orang-orang kafir berjoget teriak, "Ore, ore, hujan turun, berarti akan subur tanah kita." Mereka tidak sadar ternyata hujan itu tidak berhenti, semakin lama semakin tinggi. Hampir dari lutut kemudian ke pinggang sampai ke kepala dan menutup semua pandangan mereka. Banyak pohon, banyak rumah dan hewan-hewan tenggelam. Mereka pun berteriak, ayo lari, ini banjir bandang, ayo lari, tolong, tolong, lontong segala, karena mereka ketakutan. Akhirnya Nabi Nuh menyuruh umatnya, ayo umatku, saudara-saudaraku yang cinta kepada Allah, masuk ke dalam perahu. Nah, mereka masuk ke dalam perahu. Itu sekitar 300 orang katanya yang setia mengikuti Nabi Nuh. Nah, sesudah orang-orang masuk, maka Nabi Nuh memanggil binatang-binatang dari yang besar sampai yang kecil berpasang-pasangan. Hei gajah, masuk. Gajah, wah, gajahnya masuk. Ada harimau, masuklah. Ada kambing, masuklah kambing. Ada ayam, ada monyet, ada orang, wah, ada burung, ada ular. Dan sampai ke binatang kecil, belalang, semut, semuanya masuk ke dalam perahu itu. Dan mulailah perahu itu terombang-ambing oleh banjir bandang yang luar biasa. Sampai 40 hari, 40 malam perahu itu terombang-ambing. Saat terombang-ambing itu, anaknya Nabi Nuh yang namanya Kan'an itu dipanggil oleh Nabi Nuh yang sedang dia berenang. Hei anakku, kemarilah, masuklah ke dalam perahu ini anakku. Malahan apa yang terjadi? Anak Nabi Nuh yang Kan'an ini, anak yang durhaka itu, tidak ayah, tidak, aku akan menuju bukit itu sehingga air tidak bisa menutup bukit itu. Tidak nak, bukit itu juga akan tenggelam. Tidak ayah, tidak, aku tetap ke bukit itu sampai gelombang besar itu menenggelamkan Kan'an. Dan Nabi Nuh pun sedih melihat anak kesayangannya itu dibawa arus air badang yang luar biasa dan mati. Nah, mulailah perahu Nabi Nuh yang terombang-ambing itu semakin lama semakin air itu surut, dan ternyata perahu Nabi Nuh itu mendarat di Gunung Jundi. Nah, di Gunung Jundi itulah Nabi Nuh dengan umatnya selamat dan mereka keluar dari perahu itu, dan hiduplah Nabi Nuh dengan umatnya dengan sejahtera dan baik. Ya anak-anak, mudah-mudahan anak-anak mendengar kisah Nabi Nuh ini bisa mempelajari dengan baik. Kita kalau mengajarkan baik anak-anak ke adiknya itu harus dengan sabar. Jangan marah-marah kalau adiknya belum bisa. Seperti Nabi Nuh tetap dihina, diejek, tetap Nabi Nuh dengan sabar. Sholat yang rajin, jangan sampai malas ya. Di bulan Ramadan juga harus semangat
sholatnya, kemudian sabar mengajinya, tilawah Quran, hafalan Quran harus dengan semangat. Ayo ready? Ya, mudah-mudahan kisah yang disampaikan atau kultum yang disampaikan Pak Maman berkenan bagi anak-anak yang luar biasa. Ayo ready? Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Semangat juang, bebaskan Al-Aqsa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Bila bisa bilhaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.